Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan salah satu materi dari MKU Bahasa Indonesia, yaitu Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia, dengan dosen pengampu Ibu Nugraheti Sismulyasih, SB, SPD, MPD. Adapun anggota dari kelompok 2 terdiri dari Elza Putri Aryani, lalu saya sendiri, Nandita Desri Azahra, Niken Anggun Puspita, Novika Putri Sulistiawati, dan Tuturi Ahlakul Fatimah. Pokok bahasan yang pertama yaitu Dasar Yuridis Bahasa Indonesia. Dasar Yuridis Bahasa Indonesia ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta Undang-Undang tentang bahasa. Yang pokok bahasan yang kedua yaitu Kedudukan Bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi. Sesuai bunyi Sumpah Pemuda butir ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kedudukannya berada di atas bahasa daerah dan ia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Merupakan alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Seperti materi yang telah disampaikan sebelumnya, bahwasannya bahasa Indonesia ini secara resmi dimulai sejak dicetusnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hanya saja di masa pemerintahan jajahan Hindia Belanda, penggunaan bahasa Melayu ini masih dalam lapangan atau ranah pemakaian yang berbeda. Adapun lapangan atau ranah pemakaian yang berbeda di antara kedua bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yaitu yang pertama, bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda, terutama pada tingkat yang dianggap rendah. Sedangkan bahasa Indonesia ini digunakan sebagai gerakan kebangsaan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, bahasa Melayu ini digunakan dan diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan di bawah sistem pemerintahan jajahan Hindia Belanda. Sedangkan bahasa Indonesia ini digunakan dalam penerbitan buku yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, baik berupa bahasa pers maupun bahasa dalam hasil sastra. Yang ketiga itu penerbitan di bawah jawatan pemerintahan Hindia Belanda. Nah, ketiga hal perbedaan ini itu berlangsung hingga tahun 1945. Bersamaan dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, saat itu pula bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa negara. Hal ini dinyatakan pada Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36. Adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu yang pertama, bahasa sebagai bahasa resmi kenegaraan, contohnya seperti pidato-pidato presiden. Yang kedua itu bahasa resmi sebagai pengantar di lembaga pendidikan dari mulai taman kanak-kanak hingga ke perguruan tinggi. Yang ketiga itu bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan serta pemerintah. Contohnya pada penyebaran informasi kepada masyarakat. Yang terakhir itu bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Saat ini fungsi bahasa Indonesia juga semakin bertambah, salah satunya itu sebagai media massa, di mana media massa ini dijadikan sebagai tumpuan kita untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu perbedaan bahasa Indonesia dari segi wujudnya. Dari segi wujudnya, bahasa Indonesia dapat dibedakan antara bahasa Indonesia yang digunakan dalam pidato kampanye dan juga bahasa Indonesia dalam dokumen-dokumen resmi, surat-surat dinas, peraturan pemerintah, serta surat-surat keputusan. Perbedaan tersebut tampak pada penggunaan istilah dan kosakata yang digunakan. Hal itu disebabkan oleh bahasan pembicaraan yang berbeda pada setiap bidang. Misalnya,
Pada saat pembahasan tentang masalah ekonomi, istilah atau kosakata yang digunakan tentunya akan berbeda pada saat membahas tentang masalah politik. Meskipun begitu, secara umum juga terdapat kesamaan, yaitu digunakannya bahasa Indonesia yang berciri baku. Yang kedua, ada perbedaan kedudukan bahasa dilihat dari proses terbentuknya. Yang pertama, untuk yang bahasa nasional, itu dilatar belakangi oleh adanya rasa persatuan bangsa Indonesia pada waktu itu. Pemuda-pemuda Indonesia pada waktu itu menganggap persatuan sebagai sumber kekuatan. Nah, salah satu sarana untuk menunjang persatuan adalah komunikasi. Oleh karenanya, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional dengan pertimbangan kesejarahan dan kondisi bahasa Indonesia yang lingua franca itu. Oleh karenanya, bahasa nasional ini juga bisa menjadi alat pemersatu berbagai lapisan masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya, beda suku, beda budaya, dan juga beda bahasa daerah. Kemudian ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang dilatar belakangi oleh kondisi bahasa Indonesia itu sendiri, yang secara geografis pemakaiannya tuh sudah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia, dan juga hampir dikuasai oleh sebagian besar masyarakatnya. Jadi, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu perbedaan kedudukan bahasa Indonesia dari segi fungsinya. Fungsi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sangat berbeda dengan fungsi kedudukannya sebagai bahasa negara dan dapat dilihat pada pemakaiannya. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berarti kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dari pemaparan di atas, tentu saja terdapat perbedaan antara kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Berikut ini beberapa perbedaannya. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa resmi. Yang pertama, digunakan sebagai alat komunikasi antar suku. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasanya boleh tidak baku. Dan yang keempat, apabila ada warga negara asing yang menetap di Indonesia dan mahir berbahasa Indonesia, dia tidak memiliki kewajiban moral untuk menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang kedua, digunakan sebagai bahasa resmi dalam tingkat nasional untuk pemerintahan. Yang ketiga, bahasanya lebih baku. Dan yang keempat, apabila ada warga negara Indonesia yang merupakan keturunan dari bangsa asing dan telah tinggal di Indonesia, maka ia berkewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia. Tidak peduli apakah dia lancar berbahasa Indonesia ataupun tidak.